warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda dengan NIM 2205113208. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori sosiologi sastra. Nah, untuk itu mari kita simak video berikut ini. Nah, perlu diketahui, sosiologi sastra merupakan suatu teori sastra yang menganalisis suatu karya sastra didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Sosiologi sastra adalah penelitian suatu karya sastra terhadap hubungannya terhadap masyarakat, yakni masyarakat sebagai pembaca karya sastra, masyarakat sebagai pencipta karya sastra, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu karya sastra. Penelitian sosiologi sastra lebih banyak memperbincangkan hubungan antara pengarang dengan kehidupan sosial, baik aspek, bentuk, maupun isi karya sastra. Bagaimana pendekatan sosiologi sastra dalam mengkaji karya sastra? Nah, pendekatan sosiologi sastra terbagi menjadi 3. Pertama, sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi pengarang. Masalah yang dikaji antara lain dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan di luar karya sastra. Yang kedua yaitu sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra merupakan kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Terfokus pada isi, tujuan, dan hal lain yang tersirat dalam karya sastra dan berkaitan dengan masalah sosial. Dan yang ketiga yaitu sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca merupakan kajian yang memfokuskan perhatian hubungan antara karya sastra dengan pembaca. Baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis sosiologi sastra di dalam novel Cermin Jiwa karya S. Prasetyo Utomo. Pertama yaitu sosiologi pengarang. Prasetyo Utomo lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1961 di Jogja. Ia merupakan sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP Semarang 1987. Ia menyelesaikan program pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2010, lalu melanjutkan program Doktor Ilmu Pendidikan Bahasa. Menetap di Semarang sejak 1982 saat menyelesaikan studi di pendidikan bahasa dan sastra. Dalam novel yang diciptakannya, pengarang yang berasal dari Jawa mengekspresikan kejawaannya dalam karya-karya yang diciptakannya, seperti dalam novel Tarian Dua Wajah yang mengambil latar tempat di Tanah Jawa dan juga novel Cermin Jiwa. Selanjutnya yaitu achieve status. Pada status ini, Prasetyo Utomo menjadi seorang sastrawan yang memiliki banyak penghargaan. Meniti karir dimulai dari masa-masa pahit. Beberapa kali karya-karyanya ditolak oleh media. Sastrawan yang menginspirasi dia untuk menjadi seorang penulis adalah Pramudia Ananta. Dan membaca karya sastra dunia seperti karya Hemingway, Yasunari, Kabawata, dan Boris Pasternak. Kini cerpennya beberapa kali mendapat perhatian dari kritikus dan pemerhati sastra. Karyanya terpilih sebagai salah satu cerpen terbaik di koran terbitan Jakarta. Selain itu juga terdapat achieved status. Setelah sukses mendapatkan gelar doktor, ia tercatat sebagai dosen di Univ PGRI Semarang dan menjadi salah satu sastrawan yang menjadi bagian dari lahirnya wacana sastra kontekstual pada dasawarsa 1980-an. Dalam novel Cermin Jiwa, terdapat 3 jenis bentuk ideologi. Pertama yaitu humanisme. Cara pandang humanisme terlihat pada tokoh Kodrat yang merawat Gendon yang dahulunya adalah laki-laki pencuri sapi. Kodrat menganggap bahwa Gendon membutuhkan pertolongan karena kondisinya sangat kritis. Terdapat pada kutipan di bawah ini. Kodrat mengambil gerobak kecil yang biasa digunakannya mengangkut pupuk ke ladang dan membawa sayur-sayuran dari ladang ke rumah. Ia mengangkat tubuh Gendon si pencuri sapi dan membaringkannya di gerobak. Dengan gugup dan terburu-buru, ditariknya gerobak itu meninggalkan kaki bukit perkuburan tua ke tempat praktikum Dr. Zahra. Yang kedua yaitu religiusitas, merupakan sikap seseorang yang bersifat keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya.
Hal-hal yang dilakukannya mengacu pada hukum-hukum dasar agama yang dianutnya. Hal ini diperlihatkan pada tokoh Abah yang kecewa atas kegagalannya dalam pemilihan menjadi wakil rakyat. Abah yang tak ingin dikenang sebagai ayah yang berperangai buruk oleh anaknya Zahra, memilih mengembara dan kembali berguru pada kiai di pesantrennya terdahulu untuk melupakan keguncangan hatinya. Terdapat pada kutipan di bawah ini. 9 tahun Abah meninggalkan rumah, berpisah dengan istrinya, berguru pada kiai sepuh. Ia diminta menjadi ustadz di pesantren. Nah, dalam hal ini dapat dikaitkan bahwa pengarang memiliki hubungan dengan Sang Pencipta atau dengan kata lain, pengarang selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu kapitalisme. Pendirian pabrik semen di lembah Gunung Bokong dalam novel Cermin Jiwa dapat menjadi representasi dari ideologi kapitalisme karena merugikan para petani. Nuansa ideologi kapitalisme nampak pada kutipan berikut. Semua orang di desa ini ingin ketentraman, terhindar dari para pemilik modal yang ingin merusak kawasan batu kapur, yang akan menghilangkan sumber mata air. Selanjutnya, S. Prasetyo Utomo mengenalkan novel Cermin Jiwa secara alami, semua dilakukan melalui pengadaan launching, bedah buku, dan seminar. Selanjutnya yaitu sosiologi karya sastra. Pertama, kriminalitas. Kejahatan dalam novel yang dialami oleh Aryo, seorang wartawan yang bertugas meliputi pembangunan pabrik semen di desa Gunung Bokong. Terdapat pada kutipan di bawah ini. Di sini aku dibawa beberapa lelaki tinggi kekar berkepala anjing. Begitu kasar mereka mengancamku untuk meninggalkan lembah Gunung Bokong. Mereka menyiksaku sampai pingsan, dibiarkan tubuhku tergeletak sampai kodrat dan orang-orang desa menemukanku. Dari kutipan di atas, kriminalitas yang ditunjukkan dalam novel Cermin Jiwa berupa ancaman dan penyiksaan. Yang kedua yaitu korupsi. Tindakan korupsi yang ada dalam novel Cermin Jiwa ditunjukkan pada kasus bupati yang menerima sogokan dari pihak pabrik. Pihak pabrik juga mencoba untuk menyogok kodrat dengan maksud agar tidak menghalangi pembangunan pabrik semen dan mau memihak pabrik sehingga para warga yang kontra terhadap pembangunan pabrik diharapkan dapat pro terhadap pembangunan tersebut. Yang ketiga yaitu disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga dialami oleh Abah, ayah Dr. Zahra. Dari kecil ia tinggal bersama ibu tirinya. Terdapat pada kutipan di bawah ini. Hidup tanpa ibu kandung. Ia lahir dari istri kedua. Ia diserahkan ibu kandungnya pada istri tua. Ibu kandungnya memaksakan untuk bercerai dengan ayah. Tak pernah sekalipun ibu kandung menengoknya. Sejak kecil, ia beranggapan istri tua ayah itulah ibu kandungnya, yang menyadarkannya bahwa ini anak yang lahir dari istri muda adalah perlakuan kelima saudara lelakinya. Mereka senantiasa berbuat kasar, suka memukul, memaki anak pemberontak. Pada kutipan di atas terlihat bahwa Abah sejak kecil tidak tahu siapa ibu kandungnya. Dan yang terakhir yaitu kerusakan lingkungan. Rusaknya sumber air tanah lembah Gunung Bokong. Air yang digunakan untuk mengairi ladang mereka akan tercemar, bahkan mematikan sumber air di daerah tersebut. Yang artinya, jika tidak ada air, maka gagallah panen mereka. Tak akan ada hasil panen dari ladang para petani, menyebabkan tak akan ada sumber penghasilan bagi mereka. Terdapat pada kutipan di bawah ini. Dan yang ketiga yaitu sosiologi pembaca. Dari cerita Bupati pada novel ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang berniat jahat memang tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi dibalas dengan ketenangan. Akan ada saatnya di mana orang yang jahat itu akan merasakan akibat atas ulahnya. Membaca novel ini seperti benar-benar masuk ke dalam ceritanya. Banyak hal yang tak terduga dari novel ini. Novelnya tidak membuat bosan, mengandung banyak nilai-nilai yang bisa kita petik. Suasana kultur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hal mistis terasa cukup kental selama alur cerita. Novel ini mengajarkan kita untuk tidak serakah dan tamak akan duniawi.
Nah, itulah pendapat dari sosiologi pembaca. Keseluruhan respon pembaca terhadap novel ini adalah respon positif yang terbagi menjadi dua, yaitu pembaca intelektual dan emosional. Novel ini patut diteladani nilai-nilai positifnya. Novel kearifan sosial. Nah, sekian video penjelasan mengenai teori sosiologi sastra. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.